Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas juga Mas bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang Marc Marquez. Dan apakah Marc Marquez akan juara dunia beruntun sampai ke-9 dan juga ke-10? Jadi memang kita melihat dari 4 seri MotoGP yang sudah dimulai saat ini dan akan sampai ke Jerez Spanyol ya ini minggu depan, Marc Marquez sudah menunjukkan dominasinya yang sangat luar biasa. Ini pembuktian bahwa seorang Marc Marquez belum habis dan dia kembali ke mode Alien Reborn ataupun dia ketika gacor-gacornya ketika dia masih muda. Dan memang Marc Marquez telah kembali setelah sekian lama dia cedera dan dia bangkit, bahkan dia rela masuk ke tim Gresini Racing sebagai tim satelit dan akhirnya dia perform dan juga masuk ke tim pabrikan. Ditambah lagi sekarang sudah 4 seri saja, ini Marc Marquez sudah sangat gacor gitu ya, apalagi nanti di Jerez di kandangnya di Spanyol. Dan memang Marc Marquez adalah seorang ahli strategi. Dia membalap, contohnya saja di Qatar kemarin, di race Qatar dia membuktikan dia itu memang membiarkan Morbidelli untuk membalap gitu ya, untuk menyalip dia, dan dia tahu ketika ketika Pecco Bagnaia menyalip dia baru baru akan mengeluarkan kekuatannya. Dan Marc Marquez mengatakan ketika Pecco menyalipnya barulah ini dimulainya balapan. Jadi ketika start itu bukan balapan, itu menyantai aja kayak gitu ya, kata Marc Marquez gitu ya. Jadi Marc Marquez itu segitu aja nggak begitu ngotot gitu ya, nggak begitu, dia kayaknya cuma 50% atau belum 100% lah gitu ya. Marc Marquez mengeluarkan skill balapnya karena memang Marc Marquez mengendarai motor Ducati ini dia tidak seagresif ketika di Honda. Karena memang motor Ducati ini ketika dibawa dengan gaya agresif Honda malah membuat dia jatuh gitu ya. Jadi Marc Marquez itu menyesuaikan motor karena motor Ducati harus dibawa smooth dan juga elegan, tidak bisa dibawa gerasak gerusuk. Yang Marquez menyesuaikan gaya balapnya gitu ya. Dan terbukti Marc Marquez bisa adaptasi dengan cepat dan bisa memenangkan kejuaraan seperti itu, memenangkan seri-seri balap sebelumnya. Jadi memang seorang rider hebat harus adaptasi dengan cepat. Jangan mengeluh-ngeluh terus kayak Pecco Bagnaia, karena Pecco juga disemprot sama Pecco Bagnaia juga disemprot sama Opa Taradozzi karena Pecco ini mengeluh tentang tangki motor yang kekecilan. Tapi Opa Taradozzi bilang jangan banyak ngeluh karena motor Ducati ini adalah yang paling bagus di grid. Jadi jangan mengeluh dan manfaatkan saja kelebihan dari motor Ducati Desmo CDC ini. Jadi Marc Marquez mengatakan memang ketika di GP Qatar dia bilang bahwa memang ini bukan sirkuit favoritnya. Tapi karena dia adaptasi dan juga menyesuaikan gaya balapnya, dia bisa juara. Jadi maksudnya dia menyesuaikan gaya motor, gaya balap dia juga diubah sedikit agar bisa cocok dengan sirkuit Qatar di Losail ini seperti itu. General Manager dan Opa Taradozzi juga bilang kepada Pecco Bagnaia ini adalah berkat Pecco juga. Karena Pecco memang seorang pengembangan. Jadi Pecco juga adalah orang yang beberapa tahun sebelumnya tetap setia bersama Ducati, jadi dari rider utama untuk pengembangan motor. Jadi Marquez juga menang karena pengembangan motor dari Pecco. Tapi memang Pecco ini dia lebih mengembangkan seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya. Karena Pecco mengembangkan, tapi Marquez itu dia untuk jadi juara satu. Memang tugas seorang dua rider pabrikan itu adalah pengembangan gitu ya. Sedangkan untuk tim satelit itu tinggal pakai doang, jadi nggak usah mengembangkan. Tapi tim pabrikan memang harus mengembangkan. Jadi kalau tim satelit itu dia tidak mengembangkan, jadi dia langsung pakai motor aja karena rata-rata memakai motor yang tahun lalu ataupun GP yang sudah dikembangkan oleh Pecco Bagnaia dan juga tim Ducati. Jadi Opa Taradozzi dan juga bos Ducati tidak melupakan jasa Pecco Bagnaia. Tapi Pecco memang kelihatan di sini di tahun ini sepeda sama Marquez, dia kelihatan memang tidak bisa mengimbangi Marquez karena jadi Marc Marquez juga mengembangkan motor seperti Pecco Bagnaia dan juga dia juga menyeting motornya supaya jadi juara satu. Jadi kalau Marc Marquez dia langsung masuk ke Ducati, motornya sudah gacor dan juga tinggal mengembangkan sedikit doang kayaknya gitu ya. Tapi kalau Pecco dia memang sudah lama gitu ya mengembangkan Ducati. Tapi dari skill balap ataupun pengalaman jelas ya Marc Marquez lebih unggul daripada Pecco Bagnaia. Karena ketika di Honda saja gitu ya, Marc Marquez bisa mengembangkan motor yang hanya bisa dipakai oleh dirinya dan menjadi gacor. Tidak ada yang bisa memakai motor Honda itu sehebat Marc Marquez ya. Jadi Marc Marquez memang punya gaya balap yang dia itu suka ngelimit motor. Jadi biasanya rider lain tidak mau mengambil resiko. Tapi Marc Marquez ini mengambil resiko. Dia ini memang nge-push motor. Dan mengapa Marc Marquez selalu bisa menyelamatkan diri ketika motornya ngamuk?
kata kepala mekanik ataupun kata kepala krunya Marc Marquez ketika di Honda gitu ya, Marc Marquez memang selalu mengepus motor sampai batas limit. Tapi karena sudah terbiasa mengepus sampai batas limit, dan ketika motor itu pemeraung ataupun jadi ngamuk gitu ya, Marc Marquez bisa antisipasi dan sudah biasa. Dan itulah seorang rider memang di luar batas. Kalau Marc Marquez untuk membalap itu dia harus maksimal, jadi tidak cari aman gitu ya, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan Marc Marquez di Ducati sekarang ini tidak mengeluarkan kekuatan dia sepenuhnya, karena memang mungkin 50% atau 30% mungkin karena Marc Marquez tidak ada yang menandingi gitu ya di seri-seri GP sebelumnya, seperti itu. Jadi memang yang mengatakan itu menang tanpa ngotot itu adalah Dani Pedrosa. Dani Pedrosa adalah rekan setimnya Marc Marquez ketika di Honda. Dan Dani Pedrosa bilang bahwa Marc Marquez ini memang tidak ngotot, nggak ngotot aja gitu ya, nggak agresif aja bisa menang. Apalagi benar-benar battle yang ketat, karena memang motor Ducati itu smooth dan juga menyesuaikan gaya balapnya Marc Marquez. Jadi memang Marc Marquez itu emang nggak ngotot, jadi emang sesuai gaya balap. Tapi kalau misalnya ada yang bisa menyalip Marc Marquez ataupun ada yang bisa battle sama Marquez, belum ada sekarang. Jadi ya palingan disalip 1, 2, 3 gitu ya. Dan ketika kemarin juga ketika Pecco di Qatar nyalip Marc Marquez di lurusan, Marc Marquez langsung saja menyalip Pecco lagi di lurusan. Jadi itulah kata Marc Marquez, balapan baru dimulai ketika dia disalip sama Pecco. Jadi ini adalah alien reborn, seperti itu ya. Jadi untuk juara dunia, jadi apakah dengan begini ya Marc Marquez akan terus juara dunia sampai 9 atau 10 kali? Itu bisa terjadi karena memang sangat mendominasi. Tapi kita lihat nanti pertengahan musim siapa yang memimpin klasemen. Karena untuk sementara masih Marc Marquez yang memimpin klasemen sampai hari ini. Jadi ini juga peringatan bagi seorang Pecco Bagnaia gitu ya. Karena ada rumor dari media Spanyol bilang bahwa jika Marc Marquez menjadi gelar juara menjadi juara dunia di Ducati tahun ini, maka potensi gitu ya, potensi dari Pecco untuk keluar akan besar. Mungkin akan pindah ke Yamaha atau Honda untuk mengembangkan. Tapi itu mah kaca rumor aja, gosip aja, karena itu kan media Spanyol, seperti itu. Pastinya lebih membela Marc Marquez karena Marc Marquez dari Spanyol, seperti itu ya. Tapi mungkin bisa terjadi kenyataan karena Pecco sebagai rider utamanya Ducati gitu ya, sebelum Marc Marquez datang. Dan sekarang ketika Marc Marquez datang, Pecco tidak pernah podium 1, selalu kalah. Pecco pernah podium 1 di Amerika, itu aja gara-gara Marc Marquez jatuh. Kalau nggak jatuh mah Pecco posisi 2. Dan setelah di Amerika itu Pecco tidak pernah podium 1, karena podium 1 juga dapat hibah ya, dapat diberikan gitu ya, karena dapat durian runtuh, seperti itu. Apalagi juga Marc Marquez mempunyai skill yang luar biasa dalam pengereman gitu ya. Jadi kalau Marc Marquez itu mengerem ketika memang hampir jadi telat gitu, benar-benar telat ngeremnya. Jadi kalau misalnya pembalap lain ngerem itu ketika masih jauh dari tikungan, tapi kalau Marc Marquez mau mepet ke tikungan dia baru ngerem, dan itu benar-benar hard braking-nya itu luar biasa. Seperti itu Toprak Razgatlioglu, seperti itu. Jadi Marquez itu memang punya gaya balap seperti itu, dan cepat tikungan kiri, dan juga bisa sliding. Jadi bisa sliding gitu, bisa miring tapi masih seimbang. Itulah skill dari Marc Marquez, seperti itu. Karena memang ya motor Ducati saat ini memang yang terbaik di grid MotoGP. Jadi memang Marc Marquez mah tidak banyak omong, tidak banyak mengeluh. Dia mau membuktikan skillnya dan juga mengeluarkan kemampuan terbaik dari motor Ducati ini. Karena memang di sisi lain kelebihan Ducati ada gitu ya, motor Ducati, dan juga kelemahannya ada, seperti yang dibilang oleh Pecco gitu ya, tangkinya kecil dan juga keseimbangan. Tapi Marc Marquez tidak banyak ngomong, walaupun kan pakai motor yang sama. Kenapa Pecco kok banyak ngeluh? Dan juga di ulti sama Patazzi, jangan banyak ngeluh, tunjukkan saja, atasi saja, gunakan kelebihan dari motor Ducati, karena memang yang terbaik di grid. Tidak ada yang bisa menandingi. Siapa? KTM, Aprilia, siapa? Nggak ada gitu. Jadi Pecco ini harus bisa mengatasi. Jadi jangan banyak nyalahin motor, kata banyak fans yang mengatakan seperti itu. Harusnya buktikan saja di balapan, seperti itu ya. Jadi jangan manja, jangan banyak ngeluh, kata Patazzi gitu ya. Buktikan saja bahwa memang Pecco ini tidak kalah dari Marc Marquez. Tapi di saat ini di GP Qatar gitu ya, setelah GP Qatar berakhir, memang Pecco ini terlihat jadi ya
memang tertekan dengan Marc Marquez, apalagi Marc Marquez ini memimpin klasemen, cuma jatuh sekali, dan juga dia juara satu ketika di Amerika karena Marc Marquez jatuh. Jadi ini sebuah pembuktian dari Marc Marquez bahwa dia, pengalaman dia, skill dia gitu ya, tidak ada yang bisa menandingi karena memang pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Jadi siapa gitu ya? Apakah Pecco bisa itu menghalangi Marc Marquez untuk Jordan, dan apakah Marc Marquez akan mengunci gelar juara ke-9-nya gitu ya di semua seri gitu, di semua dia kan berapa itu total 9 kali kalau misalnya dia juara tahun ini, seperti itu. Justru Marc Marquez ini tidak menebar cyber kemana-mana, tapi dia lebih merendah gitu ya. Dia bilang bahwa awalnya sirkuit ini bukan favoritnya gitu ya, tapi ketika balapan justru membuktikan bahwa dia itu wow, seperti itu ya. Jadi ini adalah jadi memang bos-bos Ducati seperti Opa Tardozzi dan juga General Manager Gigi Dall'Igna mengatakan, memuji Marc Marquez, memang Marc Marquez ini punya taktikal ataupun taktik dari dia dan juga strategi yang ampuh ketika balapan. Jadi tidak cuma balapan hore-hore, jadi balapannya memang memakai taktik dan juga bisa manajemen ban yang sangat bagus, seperti itu. Jadi Opa Tardozzi dan juga bos-bos Ducati mengatakan bahwa memang Marc Marquez ini bisa membaca ritme balapan. Jadi dia membiarkan kemarin Morbidelli melewatinya, membiarkan para rider lain melewatinya, tapi setelah itu Marc Marquez baru mengulti ataupun mendekil game gitu ya ketika 10 lap terakhir. Jadi memang itu harus memiliki strategi. Jadi ketika battle juga jangan terlalu menghabiskan ban. Jadi memang harus menjaga ritme balap dan juga membaca situasi balapan seperti apa. Apalagi Marc Marquez memakai motor paling gacor dan dia pastinya harus mengantisipasi dari lawan Ducati lainnya ya, seperti Pecco dan juga Morbidelli dan juga dari tim satelit Ducati lainnya. Jadi Marc Marquez ini memang sangat ahli dalam merancang strategi dan juga membaca ritme balap, seperti itu. Jadi memang Pecco harus lebih berusaha keras lagi untuk mengalahkan Marc Marquez di battle. Itu susah kayaknya sih, ataupun menunggu Marc Marquez jatuh saja gitu untuk mendapat hibah podium 1, 2 atau 3 gitu ya. Jadi kalaupun Marc Marquez bukan ke tim Ducati ya, ataupun tim seperti Aprilia ataupun mungkin selain Ducati ya, kayaknya Marc Marquez masih bisa untuk podium 1 ataupun selalu masuk podium karena memakai motor Ducati. Karena memakai Ducati ini terlalu gacor gitu. Karena kalau memakai motor Aprilia kayaknya sih masih, jadi supaya kayaknya nggak Ducati terus. Kalau Marc Marquez pindah ke Aprilia ataupun ke KTM ataupun ke pabrikan lain yang motornya hampir mendekati ataupun lagi mengejar Ducati. Tapi karena Opa Tardozzi dan juga bos-bos Ducati tahu bahwa Marc Marquez ini masih sangat akan mengancam mereka gitu. Jika Marc Marquez pindah ke Aprilia ataupun ke pabrikan lain, maka mereka rela untuk menendang Martinator dan juga merekrut Marc Marquez, karena Marc Marquez juga pertama dia masih sangat gacor, masih kompetitif, dan juga dia punya exposure yang besar ataupun nama besar yang sangat luar biasa. Buktinya itu untuk menjual produk-produk Ducati untuk pemasaran Ducati di seluruh dunia. Jadi kalau memakai pembalap hebat atau pembalap legend seperti Marc Marquez, nama besar apapun produk Ducati akan laku dan ini juga merupakan bisnis yang Ducati kembangkan ataupun merekrut Marc Marquez ini akan sangat luar biasa karena satu bisa menang terus gitu ya, gacor, dan juga produk-produk Ducati gitu ya, bisnis juga berjalan dengan lancar, cuan-cuan gitu. Jadi seperti itu ya, Ducati ini sangat cerdas gitu ya untuk merekrut Marc Marquez, rela gitu ya, tidak masalah menendang Martinator yang sudah mereka didik sejak lama gitu ya. Jadi ini memang sebuah pertaruhan, tapi ini pertaruhan yang memang menguntungkan pihak Ducati juga. Jadi paket lengkap kalau kita mah gitu ya. Jadi Ducati tidak rugi untuk menendang Martinator keluar dari Ducati, seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah dengan ini gitu ya, di seri-seri selanjutnya di MotoGP Jerez selanjutnya, adakah yang bisa menggulingkan dominasi dari MM93 atau akan selalu mendominasi gitu? Karena memang dilihatnya Marquez kayaknya sih pertengahan musim akan selalu mendominasi gitu ya, akan selalu masuk podium dan mungkin podium 1 ataupun 2, seperti itu ya. Itu juga kalau misalnya ada yang bisa menggeser di podium 1, otomatis di sini yang di mepet klasemen 2 kan adalah adiknya ya, Alex Marquez. Karena Alex Marquez juga kemarin di seri Qatar gitu, di GP Qatar dia agak seruduk aja, mengakui kesalahannya karena nyeruduk si Fabio Di Gia dan juga menyeruduk kakaknya sendiri itu ya, yang membuat si Ripio itu
sirip hiu ikan hiu sirip motor Ducati belakang itu jadi rusak ya. Walaupun seperti itu, Marc Marquez memang sudah membuktikan ketika dia di wingletnya itu hancur di tahun 2024 sebelumnya, ketika dia masih di Gresini Ducati, walaupun wingletnya tidak ada yang depan itu gitu ya, yang depan itu winglet, dia bisa tetap menang gitu ya, apalagi cuma sirip ikan hiu. Jadi kondisi motor apapun, bahkan ketika MotoGP Amerika jatuh gitu ya, Marc Marquez boost stepnya nggak ada, kendaraan motor rusak, tapi di situ Marc Marquez masih bisa melalui 4 lap gitu ya, mengitari 4 lap, padahal situasinya sangat berbahaya karena memang keselamatan dari pembalap itu. Karena memang harusnya ketika motor rusak ada warning di motornya itu untuk pembalap agar berhenti, tapi Marc Marquez kayaknya nggak lihat gitu ya, terus aja bahkan bisa nyalip beberapa rider sebelum dia menyadari bahwa ini nggak bisa dilanjutin dan masuk ke pedok. Itu membuktikan bahwa Marc Marquez ini adalah orang yang tidak kenal menyerah. Jadi pelajaran buat kita semua adalah kita jangan pernah menyerah gitu. Kalau misalnya kita lagi terpuruk, lagi murung, lagi dalam kondisi yang stagnan ataupun ambiar gitu ya, lagi galau gitu ya, untuk masalah kerjaan atau yang lainnya, kita harus benar-benar melihat ke arah depan, melihat masa depan yang lebih cerah, ataupun kita yakin bahwa kita bisa berada di titik itu lagi, seperti Marc Marquez gitu ya. Ketika dia jatuh, dia cedera terus, dia seperti mau pensiun dan juga sangat murung, sangat tidak semangat gitu ya. Tapi Marc Marquez untuk bisa kompetitif lagi, dia rela untuk ke satelit. Jadi artinya kita harus rela untuk kita harus semangat untuk secara perlahan-lahan, seperti Marc Marquez masuk ke tim Gresini Racing, ke MotoGP gitu ya, tim Ducati, tim satelit. Kita perlahan-lahan bisa bangkit dan juga menunjukkan diri bahwa kita itu bisa. Kayak gitu. Kita masih ada di titik itu. Kalau kita lagi di bawah, kita jangan lupa, kita jangan menyerah, harus menggapai perlahan-lahan seperti Marc Marquez bisa ada di titik sekarang ini dan juga juara seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan setiap video MotoGP yang saya berikan yang seru. Oke? Sehat-sehat semuanya, Kang Mas juga Mas Bro yang keren-keren di sono, dan sampai jumpa kembali di video streaming live ataupun pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.